3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4762. Pada saat ini, asal-usul seluruh tanah suci mendidih, dan hembusan kengerian yang tiada henti meletus, membuat semua orang berubah warna. Si Kongzhen tiba-tiba berdiri. Di murid-muridnya, dia samar-samar bisa melihat ada bau yang luar biasa di tanah suci. Nafas ini tidak jelas, tetapi selama Anda merasakannya, Anda akan merasa tertekan sepenuhnya di seluruh tubuh Anda. Tampaknya ada dewa tertinggi yang datang ke tanah suci Sikong, langit biru abadi. Kekuatan darah raja jelas merupakan kekuatan darah raja. Si Kongzhen menghirup udara dingin. Pada saat ini, dia akhirnya menegaskan bahwa yang membuat tanah suci mendidih adalah kekuatan darah raja dari keluarga kerajaan yang gelap. Pemuda itu benar-benar anggota keluarga kerajaan. Di satu sisi, tetua Luo Wen dan tetua Gu Dia tiba-tiba menatap sekeliling. Karena mereka juga merasakan kekuatan yang mencekik mereka, yang secara langsung menekan mereka dari tingkat jiwa. Jiwa bergetar, gemetar, ketakutan. Kekuatan darah raja. Pada saat ini, tetua Luo Wen dan tetua Gu He memiliki ilusi bahwa jiwa mereka akan runtuh. Kakinya lembut. Bang! Mereka berdua berlutut di tanah bersama. Sebelumnya, mereka memiliki keraguan tentang tebakan si Kongzhen, tetapi sekarang mereka sepenuhnya mempercayainya. Tidak lagi berani ragu. Garis kerajaan, itu adalah penguasa absolut dari benua gelap. Mungkin beberapa pasukan teratas memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak berani menyinggung keluarga kerajaan gelap di tanah suci Sikong, bahkan nenek moyang mereka. Jelas merupakan satu kalimat bagi pihak lain untuk ingin menghancurkan keluarga gelap mereka. Berpikir bahwa dia hampir menyinggung Qin Chen sebelumnya, tetua Luo Wen berkeringat dingin dan menyeramkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, tuanku? Luo Wen berkata dengan suara bergetar. Dia hampir menangis. Untungnya, setelah mengetahui sikap Lord Si Kongzhen, dia pertama kali merasakan sesuatu dan tidak terus menyinggung. Jika tidak, Penatua Luo Wen berkeringat deras. Jika dia menyebabkan ketidakpuasan keluarga kerajaan, dia tidak membutuhkan pihak lain untuk melakukannya. Saya khawatir itu Tuan Si Kongzhen. Ketika mereka mengetahui hal itu, mereka semua tidak sabar untuk bunuh diri, agar tidak membahayakan seluruh tanah suci Sikong. Jangan khawatir, tenang, biarkan aku berpikir, pikirkanlah. Si Kongzhen berjalan mondar-mandir dalam kehampaan, terlihat sangat putih. Tapi saat itu, Tuan, kita seharusnya senang. Mengapa kita begitu bingung? Sebuah suara terdengar. Tetua Si Kongzhen dan Luo Wen tertegun. Mereka dengan cepat menoleh dan melihat bahwa pembicaranya adalah Gu He yang lebih tua. Penatua Gu He, apa maksudmu? Penatua Luo Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saya baru saja menyinggung orang dewasa dari keluarga kerajaan yang gelap dan hampir kehilangan nyawa saya. Apa yang baik untuk menjadi bahagia? Hadirin sekalian, apakah kita benar-benar telah menyinggung orang dewasa ini di tanah suci Sikong, selain dengan gegabah memenjarakan orang yang tidak jahat? Si Kongzhen dan sesepuh Luo Wen terkejut. Ya, benar-benar, No Elder Gu He merenungkan, Tuan, menurut informasi yang kami dapatkan, orang dewasa inilah yang mengatur agar Non-Evil dan peri Dewa Phoenix datang ke tanah suci Sikong kami. Dikatakan bahwa orang ini membunuh jejak Kaisar Si di tanah leluhur yang gelap. Dia juga membunuh banyak orang kuat di tim penegak hukum Si melacak gerbang kekaisaran. Dia bahkan membunuh Kilin tua di depan kita. Terlihat jika orang ini benar-benar memusuhi tanah suci Sikong kita, dengan temperamen orang dewasa ini, saya khawatir dia akan menyerang Penatua Luo Wen sebelumnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Tua, semua orang tercengang. Sekarang, dia baru saja meminta Tuan Si Kongzhen untuk mencopot sesepuh Luo Wen dari jabatannya, tetapi biarkan mereka terus tinggal di tanah suci. Bahkan seorang Yun mengikuti pria ini. Terlihat bahwa orang dewasa ini masih sangat ramah dengan kita. Tanah suci Sikong. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Mencium pidato itu, sesepuh Luo Wen langsung menundukkan hatinya. Benar-benar, bagaimana mungkin orang seperti itu peduli dengan apa yang dia pikirkan? Aku takut dia bisa membunuh mereka dengan mudah.
Sekarang mereka belum mulai, jelas permusuhan mereka tidak kuat. Meditasi sejenak. Mata tetua Guhe berkilat. Di matanya, tiba-tiba ada gelombang kegembiraan. Tuan, saya merasa ini bahkan merupakan kesempatan bagi tanah suci Sikong kita. Peluang, Penatua Luo Wen dan Sikong Zen menoleh. Ya, keluarga kerajaan kegelapan adalah ras yang paling berharga dari keluarga kegelapan kita. Bagaimana orang yang begitu mulia bisa dengan mudah datang ke tempat pengasingan seperti daratan Heiyu? Dia pasti memiliki tujuannya untuk datang ke sini. Penatua Guhe tampak bersemangat. Jika kita bisa melakukan sesuatu saat orang dewasa membutuhkannya, mungkin kita bisa mendapatkan bantuan yang satu ini. Jika kita bisa naik ke orang dewasa, aku khawatir tanah suci Sikong. Kata-kata itu jatuh, dan Sikong Zen serta sesepuh Luo Wen terkejut. Saling memandang, kegembiraan muncul di hati mereka. Jika demikian, itu benar-benar peluang. Tetua Gu dia melanjutkan, bagaimana menurutmu, Tuan Sikong Zen? Biarku lihat, saluran seismik Sikong. Tuan, apalagi yang Anda inginkan? Penatua Sungai Kuno cemas. Tapi aku khawatir kita sudah saling menyinggung karena kilin yang lama. Sikong Zen menyesal jika dia tahu bahwa pihak lain berasal dari keluarga kerajaan. Dia tidak akan membiarkan ayah kilin melakukannya. Saya khawatir dia akan melakukannya dengan baik. Itu mudah. Tetua Sungai Kuno memalingkan matanya dan tersenyum, Tuan, saya punya ide. Sikong Zen dan Tetua Luo Wen menoleh, oh. Penatua Gu dia tersenyum, Yang Mulia An Yun. Sikong Zen dan mata Tetua Luo Wen berbinar. Sesaat kemudian, An Yun dibawa ke sini. Ayah, dua tetua, apa yang kamu inginkan dariku? Sikong An Yun bertanya-tanya. Sikong Zen ragu-ragu dan kemudian berkata, An Yun, bukankah teman kecil itu tuan mudamu? Dia sedang berlatih di sumber tanah suci. Kamu tidak tahu apa artinya menunggu di luar dan berlarian di tanah suci. Penatua Luo Wen buru-buru setuju. Ya, tuan muda memiliki sikap yang luar biasa. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaannya sebelumnya. Meskipun saya memiliki beberapa kesalahpahaman dengan tuan muda adalah pria dengan keterampilan hebat. Orang-orang seperti itu sangat murah hati dia bersedia membantu saya. Kami tidak akan bertengkar dengan tanah suci Sikong. Sebagai pembantunya, Anda mewakili tanah suci Sikong kami. Yang terbaik adalah merawatnya secara pribadi 12 jam sehari. Adapun hal-hal lain di tanah suci, Anda tidak perlu khawatir. Sikong An Yun memandangi ketiganya dan berkata, bukankah aku membantumu menyelesaikannya? Aduh, aku yang harus disalahkan. Luo Wen menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi. An Yun, aku tahu. Anda muak dengan tindakan kami dan menganggap kami realistis, tetapi kami tidak dapat menahannya. Lagi pula, leluhur Kirin adalah leluhurnya. Gunung, kita selalu harus memberikan wajah. Tidakkah menurutmu begitu? Sikong Zen juga berkata, An Yun, kamu tidak bisa menyalahkan tetua Luo Wen. Lagi pula, orang dewasa ini tidak menjelaskan identitasnya di awal. Bagaimana kita bisa tahu asalnya? Sikong menatap Sikong Zen dan berkata, apakah kamu tahu asalnya sekarang? Sikong Zen ragu-ragu, lalu berkata, sedikit tebakan, sudah pasti asal-usul orang ini pasti berbeda. Sikong An Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah dengan suara rendah. Sikong Zen berkata dengan suara yang dalam, An Yun, kami dapat melihat bahwa tuan muda masih baik padamu. Meskipun kamu hanya pembantunya sekarang, ada juga pembantu rumah tangga di antara para pembantu. Jangan takut, kami mulai sedikit lebih rendah, tetapi itu tidak berarti kita belum selesai. Aku akan menjadi pembantu seumur hidupku. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Wajah Sikong An Yun memerah. Apa Housegirl An Yun, tidak ada yang perlu malu. Tuan Sikong Zen benar. Saat ini, sesepuh Guhe bergegas maju, ayahmu dan aku berasal dari sini. Apakah wajar bagi pria dan wanita untuk saling mencintai? Apalagi kita semua tahu bahwa kamu adalah orang yang berani mencintai dan membenci. Gadis, berani, atau aku tidak ingin kamu mewarisi mantel tanah suci. Ya, Penatua Luo Wen mengangguk lagi dan lagi, An Yun, jika kamu menyukainya, kamu harus pergi. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Selama kamu mengambil inisiatif, kamu tidak akan gagal. Tidak sedikit wanita di sekitar pria yang luar biasa.
Jika Anda tidak tegas, berani, dia akan dirampok oleh wanita lain. Si Kongzhen juga mengangguk dan berkata, An Yun, menurut ayahku begitu. Anda lihat betapa hebatnya tuan muda itu. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia juga orang yang mampu. Bahkan jika Anda bukan untuk keluarga, pikirkanlah. Apakah Anda nyaman dengannya? Merasa nyaman? Si Kong An Yun sedikit mengernyit. Ketika Anda memikirkannya, Anda tampak sangat nyaman. Dengan pihak lain, sepertinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pihak lain selalu memiliki sikap yang dapat meyakinkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, si Kong An Yun terkejut dan dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk meninggalkan ide-ide berantakan di benaknya. Saat ini, si Kongzhen buru-buru berkata, An Yun, orang ini pasti menantu yang baik yang sulit ditemukan seumur hidupnya. Jika dia melewatkannya, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Si Kong An Yun menyela, ayah, berhenti bicara, tuan muda. Dia tidak seperti itu, dan dia tidak merasa seperti itu terhadap putrinya. Terlebih lagi, tuan muda itu sangat luar biasa sehingga putrinya dia bisa menjadi istrinya. Si Kongzhen segera berkata, An Yun, kamu tidak boleh berpikir begitu. Kamu juga sangat baik. Terlebih lagi, menjadi seorang ayah tidak berarti kamu bisa menjadi istri yang tepat satu sama lain. Tentu saja tidak banyak wanita di sekitarmu, dan tidak banyak 3 istri dan 4 selir. Si Kong An Yun benar-benar terdiam. Dia langsung mengabaikan mereka dan berbalik. Melihat pemandangan ini, si Kongzhen dan kedua tetua sedang terburu-buru, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka mengetahui temperamen si Kongzhen An Yun dan ingin membujuknya untuk mengambil inisiatif, yang tidak diragukan lagi sangat sulit. Gadis ini sangat kuat, keduanya saling memandang dengan sedikit penyesalan. Mereka menyesal bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Qin Chen sebelumnya. Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Asal-usul tanah suci. Sumber kegelapan bergulir mengalir ke tubuh Qin Chen. Saya tidak tahu berapa lama. Boom! Nafas yang mengerikan tiba-tiba memenuhi tubuh Qin Chen. Qin Chen membuka matanya. Dia mendapat banyak manfaat dari praktiknya di tanah suci. Dia telah sepenuhnya menelan kekuatan asli leluhur Kirin. Di tubuhnya, kekuatan tertinggi yang bergulir melonjak seperti dewa dan iblis. Qin Chen mengangkat tangannya. Ledakan. Nafas tertinggi yang mengerikan melonjak liar di telapak tangannya. Kekuatan ini mengandung kekuatan tertinggi yang tak ada habisnya, seolah bisa menghancurkan dunia. Kekuatan tertinggi. Qin Chen melihat kekuatan tertinggi di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah kekuatan tertinggi yang lahir dari dirinya sendiri. Kekuatan Qin Chen saat ini telah mencapai puncak setengah langkah dari yang tertinggi, dan dia hanya selangkah lagi dari yang tertinggi, tetapi dia tidak dapat menembusnya. Meskipun kekuatan ini mengandung napas tertinggi yang kuat, ia sebenarnya berevolusi dengan menggunakan asal gelapnya sendiri, dikombinasikan dengan kekuatan yang dirasakan dari leluhur Kirin, dan dikombinasikan dengan asal gelap paling murni di asal tanah suci. Mengapa begitu sulit untuk menembus yang tertinggi? Bahkan asal-usul tanah suci Si Kong tidak cukup bagi saya untuk berlatih. Qin Chen terdiam. Kali ini, dia memurnikan kekuatan sihirnya dan mengumpulkan sejumlah besar sumber kegelapan dengan bantuan kekuatan sumber suci, yang dapat digunakan untuk menembus waktu tertinggi di masa depan. Sayangnya, asal-muasal tanah suci yang gelap tidak cukup kuat. Jika Anda dapat pergi ke benua gelap dan berlatih keras di sumber gelap yang kaya, Qin Chen percaya bahwa setelah berlatih selama beberapa waktu, Anda akan dapat mencapai yang tertinggi. Sayangnya, asal-usul gelap di tanah suci Si Kong tidak cukup. Agung, pastikan untuk dipromosikan ke atas. Tidak mencapai yang tertinggi, hati Qin Chen selalu penuh dengan rasa krisis. Kamu tidak bisa membuang waktu. Saatnya menemukan Si Kongzhen. Qin Chen tiba-tiba menghilang di sini. Sesaat kemudian, Qin Chen datang ke pertemuan kosong sebelumnya. Banyak pakar dari tanah suci Si Kong berkumpul di sini. Haha, selamat kamu keluar. Silahkan duduk. Si Kongzhen bergegas maju dan melengkungkan tangannya, tetapi tubuhnya tiba-tiba terkejut. Sudah lama sejak saya melihat Qin Chen. Bau dari Qin Chen jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan dia merasakan rasa kaget dan kagum.
Kita bisa melihat sikap hormat Sikong Zen dan ketakutan serta ketakutan banyak orang kuat di tanah suci Sikong. Qin Chen tahu bahwa dia diam-diam melepaskan jejak darah Raja Gelap sebelumnya, dan akhirnya mencapainya. Yah, aku tidak akan banyak bicara. Sikong yang tertinggi, aku tidak ingin berbicara denganmu. Qin Chen duduk di singgasana di depan, tegak dan alami, menunjukkan temperamen yang mulia dan tak terkalahkan. Ketika tetua lain melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Terlalu sulit memperlakukan diri sendiri sebagai orang luar, bukan? Di luar dugaan, dia langsung duduk di posisi Lord Sikong. Teman kecil, Sikong Zen maju dan hanya ingin berbicara, tetapi Qin Chen memotongnya. Sikong yang tertinggi, kamu seharusnya sudah mengetahui identitas Ben Shao. Qin Chen berkata dengan lemah. Ini, Sikong Zen tertegun. Tanpa diduga, Qin Chen datang dan menanyakan hal ini. Dia tidak berani berbohong. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata, tebakan kecil. Qin Chen memandangnya, apakah Anda benar-benar menebak atau salah? Ini tidak penting. Saya tidak banyak bicara. Saya dapat memberi Anda kesempatan lagi dengan proposal yang saya berikan sebelumnya, tetapi ini juga kesempatan terakhir. Maksudmu? Sikong Zen tampak terkejut dan buru-buru mendongak. Ya, saya ingin Anda tunduk kepada saya di tanah suci Sikong. Bagaimana? Begitu dia mengatakan ini, Sikong Zen terkejut. Itu sangat mendadak sehingga Sikong Zen tidak siap sama sekali. Ben Shao tidak tertarik untuk berbasa-basi denganmu. Kamu mungkin punya beberapa tebakan tentang identitas Ben Shao, tapi itu tidak masalah. Qin Chen berkata dengan lemah, saya memiliki misi khusus untuk datang ke daratan Heiyu kali ini. Saya tidak dapat mengungkapkan identitas asli saya. Awalnya, kekuatan seperti tanah suci Sikong sama sekali dibenci oleh Ben Shao, tetapi karena Ben Shao membutuhkannya di daratan Heiyu. Saya ingin beberapa orang bekerja untuk saya. Anda adalah sesepuh Yun. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Dan kesempatan terakhir. Beri kamu 10 napas. Pikirkan tentang itu. Dengan itu, Qin Chen menutup matanya. Sangat langsung, Sikong Zen mencium ucapan itu dan matanya menjadi rumit. Kesempatan apa, tuanku? Elder Luo Wen dan Elder Guhe buru-buru berkhotbah. Tetua lainnya juga bingung. Namun, tidak ada tempat bagi mereka untuk berbicara, jadi mereka hanya bisa melihatnya dengan curiga. Sikong Zen terlihat rumit. Yang ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, meminta saya untuk menjadi rombongannya, tetapi saya tidak berjanji saat itu. Rombongan? Semua tetua yang hadir terkejut. Tetua Luo Wen dan Tetua Gu dia juga terkejut. Apakah ini tanah suci untuk menaklukkan mereka? Tapi bukankah itu terlalu terburu-buru? Sebelumnya, mereka bertiga masih berdiskusi. Ini adalah kesempatan untuk menjilat keluarga kerajaan. Tetapi ketika kesempatan ini muncul di depan mereka, hati mereka ragu-ragu. Lagi pula, yang mereka wakili bukanlah individu, melainkan tanah suci Sikong. Jika Sikong Zen benar-benar menyerah kepada Qin Chen, itu bukan hanya urusan Sikong Zen, tapi juga seluruh tanah suci Sikong mereka. Terlebih lagi, Sikong Zen juga merupakan kekuatan tertinggi. Tanah suci Sikong adalah pengontrol daratan Heiyu, tetapi dia akan menjadi rombongan Qin Chen. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Tentu saja, semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah identitas Qin Chen. Sejauh ini, mereka tidak tahu identitas dan asal Qin Chen. Semuanya hanya tebakan. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak salah baca? Apa yang kamu katakan, dua? Sikong Zen memberi pesan kepada kedua tetua itu. Kedua tetua itu ragu-ragu. Karena hubungannya terlalu besar, mereka tidak punya waktu untuk menanggapi, dan tidak berani mengambil keputusan dengan gegabah. Haruskah kita memberitahu leluhur kita tentang hal seperti itu? Tidak ada leluhur yang membuat keputusan. Kita. Seorang tetua berkata dengan gugup, tetapi tetua Luo Wen menatapnya dan langsung tutup mulut. Semuanya diatur oleh orang dewasa. Elder Luo Wen menoleh dan berbisik dengan Elder Guhe. Mereka mempercayai visi Sikong Zen. Kontradiksi batin Sikong Zen, pada saat ini, dia tidak seperti penguasa tingkat menengah, tetapi seperti anak kecil yang khawatir tentang untung dan rugi. Karena dia juga sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan seluruh tanah suci Sikong. 1 nafas, 5 nafas, 8 napas. Seiring berjalannya waktu,
Dahi si Kongzen berangsur-angsur mengeluarkan keringat. Ada keheningan dalam kehampaan. Si Kongzen menatap Qin Chen dan sepertinya ingin melihat beberapa petunjuk dari wajah Qin Chen. Tapi Qin Chen terlihat sangat tenang dan tidak bisa melihat apapun. Waktu akan segera berlalu. Ayah. Selain itu, si Kong Anyun tiba-tiba mendengar sebuah kalimat. Si Kongzen menatap mata si Kong Anyun dan membuat keputusan di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat kepada Qin Chen, "Bawahan, apakah Anda sudah melihat Yang Mulia?" Suaranya tegas. Karena dia melihat putrinya, penerus Tanah Suci Sikong di masa depan, dia percaya pada visi putrinya dan keputusan yang bahkan dapat dibuat oleh putrinya. Kenapa dia ragu-ragu? Saat dia mengatakan ini, hati si Kongzen tiba-tiba menjadi rileks, seperti batu yang jatuh ke tanah. Diam. Ada keheningan. Meskipun mereka sudah siap, semua tetua yang hadir tercengang saat melihat si Kongzen berlutut ke arah Qin Chen. "Tuanku, apakah Anda memilih untuk menyerah?" "Tuanku, kamu." Beberapa penatua tidak bisa membantu tetapi berbicara. Sebelum suaranya turun, si Kongzen tiba-tiba berbalik, memandangi orang-orang yang hadir dan berkata dengan suara rendah, "Semuanya, percayalah padaku sekali. Aku, si Kongzen, tidak akan membiarkan tanah suciku memasuki jalan buntu." Tetua Luo Wen dan Tetua Guhe saling memandang. Setidaknya mereka berdiskusi dengan si Kongzen dan berspekulasi tentang identitas Qin Chen, tetapi tetua lainnya bingung. Mata mereka sangat rumit, tapi kemudian mereka terkejut. Dia melihat sesepuh Luo Wen dan sesepuh Guhe berlutut langsung dengan satu lutut setelah si Kongzen. "Luo Wen, Guhe, temui Yang Mulia." Keduanya melengkungkan tangan mereka dan membuat suara. Semua tetua yang hadir terkejut. Mengapa tetua Luo Wen dan tetua Guhe juga? Semua orang saling memandang dan saling memandang. Tetapi pada akhirnya, orang-orang Zhu Changlao berlutut perlahan dengan satu lutut, dengan beberapa tidak mau, beberapa tidak berdaya dan beberapa berat. Mereka tidak mengerti latihan si Kongzen. Namun, si Kongzen adalah penguasa tanah suci Sikong, dan sesepuh Luo Wen dan sesepuh Guhe lebih tinggi dari sesepuh inti mereka dan yang paling kuat. Namun ketiganya memilih menyerah, dan akhirnya mereka memilih mempercayai ketiganya. "Sikong Tanah Suci, temui Yang Mulia." Banyak penatua menundukkan kepala dan berlutut, dengan sedikit kebingungan tentang masa depan. Di singgasana, Qin Chen tersenyum, "Saya pikir Anda akan berterima kasih kepada si Kongzen." Kunjungan Ben Sao ke daratan Heiyu adalah kesempatan untuk tanah suci Sikong Anda. Tentu saja, saya menerima Anda karena Ben kurang memperhatikan seorang Yun. Adapun si Kongzen, kamu sangat ceroboh, yang lain. Terus terang, itu hanya omong-omong. Di bawah, si Kongzen melihat ke atas. Saat ini, dia tidak bermartabat seperti sebelumnya. Dia berkata dengan senyum kering. Orang dewasa bisa melihat gadis kecil itu, tersanjung. "Bangun," Qin Chen berkata dengan santai. "Terima kasih, tuanku." Si Kongzen dan yang lainnya berdiri satu demi satu. "Bawahanku punya sesuatu untuk ditanyakan pada Yang Mulia," kata si Kongzen. Qin Chen mengangguk, "Katakan." Si Kongzen tersenyum pahit, "Kami tidak tahu nama orang dewasa. Bisakah Anda memberitahu saya?" Si Kong Anyun juga menoleh, karena bahkan dia tidak tahu nama Qin Chen. Qin Chen menggelengkan kepalanya. "Namaku Tabu. Kamu tidak bisa menyebutnya enteng. Kamu bisa memanggilku Gelap." "Gelap." Orang-orang saling memandang, dan ada kilatan cahaya di mata mereka. "Jelas, ini adalah kode. Saya telah melihat Tuhan Gelap." Si Kongzen memberi hormat dengan tergesa-gesa. Qin Chen melambaikan tangannya, "Sekarang kalian semua tunduk padaku. Aku akan langsung ke intinya. Aku punya sesuatu yang penting untuk datang ke daratan Heiyu, tapi aku ingin kamu menghindarinya untuk saat ini. Kecuali yang tertinggi, semua orang harus berhenti dulu." "Ya." Tetua lainnya pergi satu demi satu. Qin Chen berpikir kepada si Kongzen, "Kalian bertiga pasti sangat gugup sekarang." "Saya tidak berani." Si Kongzen bertiga bergegas. "Sifat manusia, tidak ada yang kamu tidak berani." Qin Chen berkata, "Baiklah, karena kamu telah menyerah kepadaku, biarkan kamu merasa nyaman." Ledakan. Napas tiba-tiba mekar dari tubuh Qin Chen. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.